Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan presentasi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam konteks sosial kultural, yang mana ini adalah tugas dari Diklat Calon Guru Penggerak Angkatan 10 tahun 2024, Modul 1.1 Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Kami dari kelompok 1 Calon Guru Penggerak Angkatan 10 kelas 277 dari Kabupaten Sragen. Adapun materi diskusi kami yang pertama adalah apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Dan yang ketiga adalah sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Itulah materi diskusi kami. Kemudian kekuatan konteks sosiokultural di daerah kami yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah 1. Gotong royong dan peduli kepada sesama. 2. Religius dan toleransi. Dan yang ketiga, demokrasi dan musyawarah mufakat. Jadi di sini nanti kami akan menyampaikan 3 jenis kegiatan yang berkonteks sosiokultural daerah kami yang mana bisa sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya, poin-poinnya seperti itu. Contoh yang pertama, di sini kami pilih kegiatan sinoman. Sinoman berasal dari kata nom yang artinya muda. Sinoman merupakan kegiatan kaum muda membantu tuan rumah yang sedang punya hajat. Mereka berdandan sopan dengan mengenakan sarung, baju berkalah dan juga baji. Cara penyajiannya pun juga sesuai kaidah kesopanan. Karena apa? Karena para sinoman ini menyajikan hidangan untuk para tamu yang notabene usianya lebih tua. Dia di kampung kami, di daerah kami itu sinoman itu masih lazim, masih sering digunakan. Ya, mereka membantu tetangga yang punya hajat, kemudian mereka menggunakan pakaian yang rapi. Kalau dulu ya sarung, baju berkah dan juga peci. Tapi sekarang lebih modern, ya, dengan pakaian yang lebih modern yang rapi dan sopan. Dan mereka pun juga menyajikan dengan tata cara yang sopan. Ya, di sini nilai yang terkandung adalah nilai gotong royong, peduli sesama dan sopan santun. Kemudian implementasi filosofi sinoman di sekolah, ya. Implementasinya adalah filosofi sinoman tadi. Nilai dari sinoman yang dapat diimplementasikan di sekolah adalah 1. Gotong royong. Gotong royong ini contohnya apa? Contohnya adalah adanya kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah atau kegiatan diskusi kelompok. Itu adalah satu filosofi dari sinoman, gotong royong tadi, ya. Kemudian yang kedua adalah nilai untuk peduli sesama. Kalau tadi adalah sinoman itu sesama tetangga, sesama warga kampung, nah peduli sesama di sekolah itu bisa diterapkan misalnya dengan menjenguk teman yang sakit ataupun membantu teman yang kekurangan. Itu adalah nilai yang kedua dari sinoman tadi yang bisa diterapkan di sekolah. Kemudian nilai yang ketiga yang merupakan filosofi dari sinoman tadi diterapkan di sekolah adalah nilai sopan santun. Contohnya apa? Selalu menjaga adab dan tata krama kepada guru maupun teman-teman. Kalau tadi di sinoman, sopan santunnya apa? Mereka pakai seragam rapi, kemudian kepada para tamu, mereka melayani dengan sopan dan santun. Nah, sama juga di sekolah, itu diterapkan dengan apa? Dengan menjaga tata krama dan adab tadi. Ya, termasuk dalam seragam yang juga menunjukkan kerapian tadi. Itulah nilai dari filosofi sinoman yang diimplementasikan di sekolah. Budaya yang kedua adalah halal bihalal. Halal bihalal berarti adalah memaafkan setelah menunaikan ibadah puasa Ramadan dengan tujuan mensucikan hati bagi umat Islam dan diiringi dengan doa-doa. Kemudian biasanya diadakan di sebuah tempat oleh sekelompok orang. Halal bihalal sendiri itu diartikan sebagai bentuk silaturahmi. Kalau dulunya kan untuk muslim saja. Seiring berjalannya waktu, halal bihalal tidak hanya diikuti oleh umat Islam atau Muslim, tapi oleh siapa? Oleh seluruh warga
yang berasal dari agama maupun suku manapun. Ini sudah jadi budaya, ya, bukan lagi khusus untuk orang Muslim, tapi budaya yang sudah lazim di Indonesia. Kemudian nilainya apa? Nilai yang terkandung dari halal bihalal adalah religius dan toleransi. Sekarang kita coba lihat contoh penerapan filosofi halal bihalal di sekolah. Misalnya apa? Yang pertama adalah adanya sikap religius. Ya, kalau tadi halal bihalal tadi adalah religiusnya apa? Religiusnya adalah itu kegiatan yang dilakukan setelah bulan Ramadan. Beri apa? Dengan doa dan saling memaafkan. Tapi kalau di sekolah, sikap religius yang merupakan penerapan dari halal bihalal adalah berdoa ketika mengawali dan mengakhiri pembelajaran. Itulah nilai dari halal bihalal yang diimplementasikan di sekolah. Kemudian yang kedua adalah nilai toleransi. Ya, kalau tadi di halal bihalal nilai toleransinya apa? Saling memaafkan. Ya, siapapun boleh ikut melaksanakan, halal bihalalnya boleh ikut serta. Nah, kalau di sekolah, sikap toleransinya adalah sikap menerima perbedaan dan saling memaafkan. Siapapun temannya, apapun agamanya, tidak peduli, yang penting apa? Semuanya teman. Dan ketika ada yang salah, memaafkan. Itulah filosofi dari halal bihalal yang bisa diimplementasikan di sekolah. Apa tadi? Sikap religius dan juga toleransi. Sekarang kita ke budaya yang ketiga, adanya rapat kampung. Rapat kampung sendiri merupakan agenda rutin yang dilaksanakan warga. Berupa apa? Berupa pertemuan warga untuk membahas suatu permasalahan yang akan dicarikan solusinya. Itulah definisi rapat kampung. Ya. Rapat kampung sendiri itulah contoh dari pelaksanaan demokrasi atau musyawarah untuk mufakat. Nah, nilai yang terkandung dari rapat kampung itu adalah demokrasi dan musyawarah untuk mufakat. Ya, demokrasi, musyawarah untuk mufakat. Nah, sekarang penerapannya di sekolah adalah, implementasi dari filosofi rapat kampung tadi di sekolah adalah adanya demokrasi dan musyawarah untuk mufakat. Contohnya di mana? Contohnya di diskusi kelompok belajar. Ketika anak-anak diskusi, itu adalah bisa merupakan filosofi dari rapat kampung, yaitu apa? Memecahkan suatu masalah dengan cara musyawarah. Itulah yang filosofi dari rapat kampung yang diterapkan di sekolah. Ya, diskusi, ada tugas dari guru, silakan dikerjakan. Mereka menyatukan pendapat, setelah mengerucut disampaikan. Itulah salah satu filosofi rapat kampung di sekolah. Yang kedua adalah pemilihan ketua OSIS ataupun pemilihan ketua kelas. Pemilihan pengurus kelas itu juga contoh dari demokrasi ataupun musyawarah mufakat yang dilaksanakan di sekolah yang merupakan implementasi dari filosofi rapat kampung. Jadi itu ya rapat kampung ya, demokrasi dan musyawarah mufakat. Kemudian di sini kami simpulkan ya, satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan perilaku murid di kelas atau sekolah sesuai dengan konteks lokal sosial budaya yang dapat diterapkan, menurut kami adalah filosofi rapat kampung. Kenapa? Pertimbangannya adalah, satu, dengan filosofi rapat kampung bisa menumbuhkan jiwa demokratis. Yang kedua, membiasakan musyawarah atau diskusi, dan yang ketiga adalah siap menerima perbedaan. Kalau itu diterapkan ya, adanya sifat demokratis, kemudian terbiasa bermusyawarah dan menerima perbedaan komunikasinya, itu nanti adalah P5-nya berhasil. Ya. P5-nya berhasil, mereka jadi manusia yang Pancasilais. Itulah makanya dari ketiga budaya tadi kami pilih rapat kampung, pertimbangannya tadi. Demikian ya presentasi dari kami, semoga bermanfaat bagi calon guru penggerak dan mohon maaf pada kesalahannya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.